Assalamualaikum soleh-solehah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-solehah, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-solehah, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 IPS, IPA dan Bahasa Indonesia, pembelajaran 2 SBDP dan PPKN. Baiklah soleh-solehah, untuk pembelajaran 1 ada muatan IPS tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Selain itu, setiap negara juga akan terdorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat berperan bersama dengan sumber daya manusia dari negara lain. MEA tentu saja juga berpengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produknya. MEA juga mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang semakin berkualitas agar mampu berperan bersama dalam kegiatan ekonomi antar negara ASEAN. Selanjutnya, muatan IPA tentang medan magnet. Nah, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara. Nah, cara tersebut adalah dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi jenis teks formulir. Ayo ingat kembali formulir yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Nah, formulir adalah lembaran kertas atau kartu yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap dan ada juga bagian lain yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Oke soleh-soleha, silahkan kalian perhatikan contoh formulir pengiriman berikut. Nah, formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima. Kemudian ada jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta ada catatannya.
Baiklah soleh-soleha, untuk pembelajaran 2 ada muatan SBDP tentang mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Pernahkah kalian memperhatikan bungkus kemasan makanan atau minuman? Sudah pasti pernah ya. Nah, bungkus kemasan makanan tersebut disebut embalase. Nah, embalase ini adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Bentuk embalase juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk tabung, kerucut, balok, dan prisma. Nah, tujuan penggunaan embalase ini yaitu untuk melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli, membuat produk lebih menarik, dan memberikan informasi tentang produk. Bahan yang digunakan untuk membuat embalase yaitu plastik, kertas, kaca, atau kaleng. Baiklah soleh-soleha, perhatikan contoh embalase berikut beserta bagian-bagiannya. Nah, di sini ada bagian depan dan bagian belakang. Coba kalian perhatikan di bagian depan. Di sini ada nama produk terletak pada bagian depan. Kemudian ada gambar produk pada bagian depan. Nah, untuk di bagian belakang ada informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk ada di bagian belakang kemasan. Nah, soleh-soleha, untuk membuat embalase, kalian terlebih dahulu membuat jaring-jaring bentuknya. Misalnya bentuk embalase tabung. Terlebih dahulu kalian membuat jaring-jaring tabung untuk mendapatkan bentuk tabung yang lebih bagus. Nah, kalian dapat membuatnya menggunakan dengan bahan karton. Selanjutnya, muatan PPKN tentang manfaat berwirausaha sejak kecil. Semangat berwirausaha dapat ditanamkan sejak dini atau sejak kecil. Sebagai seorang pelajar, kalian dapat mulai melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya dengan menjual hasil kerajinan yang kalian buat sendiri. Kalian dapat memanfaatkan barang bekas sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tersebut, seperti membuat dompet dari kain flanel bekas. Nah, hasil dari penjualan kerajinan tersebut dapat kalian tabung untuk keperluan lainnya. Melakukan wirausaha sejak kecil memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Yang kelima, mengasah potensi yang dimiliki. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Keluarga biasanya akan membantu kita untuk melakukan sebuah wirausaha. Keluarga memberikan ide mengenai kegiatan wirausaha yang dapat kita lakukan. Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar, bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi kalian hari ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bersama teman-teman di sekolah kembali seperti biasanya. Untuk tugas ayo berlatih hari ini yaitu halaman 150, 152, 154, dan 158. Jika ada yang belum dipahami, jangan sungkan, silahkan kalian bertanya langsung melalui WA Japria Soleh-Soleha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.